Halo anak-anak, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pantun. Simak baik-baik ya. Yang pertama akan Ibu bahas adalah tentang pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi Melayu lama yang terkenal di Indonesia. Pantun berasal dari kata panuntun, yang berarti penuntun. Berarti dalam setiap pantun itu akan berisi tuntunan seperti nasihat, saran, kritik, dan lain-lain. Yang kedua, ciri-ciri pantun. Di sini Ibu ada contoh salah satu pantun yang isinya nenek tinggal di batu jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Dari sini kita bisa lihat ciri-ciri pantun. Yang pertama adalah satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Kita hitung ya barisnya 1, 2, 3, 4. Jadi setiap pantun selalu ada 4 baris. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian yang kedua, pantun terdiri dari 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Baris sampiran ada pada baris pertama dan kedua. Baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Apa perbedaan sampiran dan isi? Baris sampiran berisi tentang segala hal dan digunakan untuk memancing pendengar untuk mengetahui atau menebak kira-kira apa sih isi yang akan diutarakan dari pantun tersebut. Isi ini adalah maksud dari pantun tersebut. Jadi pesan, amanat, atau nasihat yang disampaikan di pantun ini bisa dilihat pada bagian isi. Yang ketiga, pantun bersajak A, B, A, B. Maksud dari ABAB ini bukan berarti setiap akhir kata itu harus ABAB, tapi maksudnya adalah baris pertama harus sama sajaknya dengan baris ketiga, sedangkan baris kedua harus sama sajaknya dengan baris keempat. Kita lihat contohnya ya. Nenek tinggal di batu jajar, sajak di akhirnya itu ar. Kemudian yang kedua, segar udaranya indah dan permai, diakhiri dengan A dan I. Anak sekolah rajinlah belajar, yang ini ar, dan agar cita-cita kelak tercapai. Sajaknya adalah A dan I. Kita lihat ini baris pertama dan baris ketiga memiliki sajak yang sama, ar dan ar. Baris kedua dan keempat memiliki sajak yang sama juga, ai dan ai. Selanjutnya, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata bisa kita tentukan dari penggalan kata dalam setiap kata. Kita lihat contohnya, nenek tinggal di batu jajar. Kita penggal kalimat ini menjadi suku kata. Nenek tinggal di batu jajar. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris pertama itu ada 9 suku kata. Yang kedua, segar udaranya indah dan permai. Kita penggal dan hitung suku katanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini ada 11 suku kata. Yang ketiga, anak sekolah rajinlah belajar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini juga ada 11 suku kata. Dan yang terakhir, agar cita-citanya kelak tercapai. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini ada 12 suku kata. Masing-masing suku katanya terdiri dari 9, 11, 11, dan 12 suku kata. Jadi setiap pantun itu tidak boleh kurang dari 8 suku kata dan tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Jadi maksimalnya 12 suku kata dan minimalnya adalah 8 suku kata. Nah, biasanya anak-anak salah membuat pantun karena suku katanya kurang dari 8 suku kata atau lebih dari 12 suku kata. Jadi suka salah anak-anak menghitungnya. Selanjutnya, jenis-jenis pantun. Berdasarkan siklus kehidupannya atau usianya, pantun terbagi menjadi 3. Yang pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak ini berkaitan dengan masa anak-anak. Bisa itu tentang main, nasihat, tentang sayang kepada kakak, adik, orang tua. Contohnya, burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Yang kedua, pantun muda. Pantun muda ini biasanya berisi tentang perkenalan, pertemanan, asmara, nasib, perasaan, dan lain-lain yang biasanya dialami ketika muda. Contohnya, indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu, telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Yang ketiga, pantun tua.
Pantun tua biasanya berisi tentang adat istiadat, budaya, agama, nasihat, dan lain-lain. Contohnya, anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita, luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Tujuannya harus hati-hati dalam berkata supaya tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis pantun berdasarkan isinya terbagi menjadi 4. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka ini berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, melihat sampah di tong kosong, bentuknya sudah sangat jelek, masih kecil sudah ompong, mirip dengan nenek-nenek. Orang yang mendengarkan pantun jenaka biasanya tertawa gitu ya. Yang kedua, pantun nasihat, berisi nasihat untuk mendidik. Contohnya, semua bumbu hendak diramu agar sedap rasa masakan, tinggi derajat karena ilmu, ilmu membawa pada iman. Pantun yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Biasanya pantun teka-teki ini disampaikan berupa teka-teki dan dijawab dengan pantun lagi atau bisa dijawab langsung. Contohnya, terendak bentan lalu dibeli, untuk pakaian saya turun ke sawah, kalaulah tuan bijak bestari, binatang apa kepala di bawah. Yang keempat, pantun kiasan, berisi perumpamaan atau ibarat. Jadi kiasan itu kata-kata perumpamaan yang tidak sebenarnya tapi ada maknanya. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih, elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Kalimat kiasannya itu adalah seperti padi makin tunduk jika berisi. Jadi maksudnya adalah perumpamaan seseorang yang semakin banyak ilmunya, semakin tinggi pendidikannya, maka dia akan semakin rendah hati. Cara mengidentifikasi pantun yaitu, kita lihat dulu contohnya. Buah duku, buah durian, ada gajah punya belalai, dapat tugas segera kerjakan agar tugas cepat selesai. Biasanya pertanyaannya berupa, jelaskan ciri-ciri pantun yang di atas. Yang kedua, identifikasi sampiran dan isi pantun di atas. Yang ketiga, apa amanat pantun di atas? Kita jawab, ciri-ciri pantun yang pertama adalah, kalau kita lihat dari isi pantunnya, ini termasuk pantun nasihat. Yang kedua, kita hitung satu bait ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Satu bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, kita lihat sajaknya apakah AB-AB, durian, kerjakan, belalai, selesai, an, ai. Ini sudah AB-AB ya, berarti sajaknya an, ai. Yang terakhir, kita hitung jumlah suku katanya. Baris pertama, jumlah suku katanya buah, duku, buah, durian. Baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 suku kata. Yang kedua ada 9 suku kata. Yang ketiga ada 10 suku kata. Dan yang terakhir ada 9 suku kata. Berarti jumlah suku kata di setiap baris yaitu 9, 9, 10, 9. Kita lanjut ke nomor kedua. Identifikasi sampiran dan isi pantun di atas. Ingat kalau sampiran itu ada di baris pertama dan baris kedua. Kita tulis di sini sampirannya. Kemudian yang baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Kita tulis isinya, dapat tugas segera kerjakan agar tugas cepat selesai. Dan yang terakhir nomor 3, apa amanat pantun di atas? Dapat tugas segera kerjakan agar tugas cepat selesai. Maksudnya adalah setiap tugas yang diberikan harus segera dikerjakan supaya cepat selesai. Selanjutnya, bagaimana cara membuat pantun? Caranya yang pertama itu tentukan tema pantun. Mau membuat pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, atau pantun apa? Kalau sudah ditentukan, yang kedua yaitu buat terlebih dahulu isi pantunnya. Jadi jangan membuat sampirannya dulu, isi pantunnya dulu. Setelah dibuat isi pantunnya, identifikasi suku terakhir pada isi pantun. Yang keempat, buat sampiran pantun. Buat sampiran pantun sesuaikan dengan sajak pada isi pantun. Di sini Ibu ada contohnya cara membuat pantun. Ibu ingin membuat pantun teka-teki. Contohnya, buah apa yang tidak bertangkai? Sekarang kita buat pantunnya. Kalau kita lihat kalimat ini, itu 10 suku kata. Berarti kita bisa masukkan di baris terakhir. Buah apa yang tidak bertangkai? Kita lanjutkan dengan baris ketiga. Kalau teka-tekinya sudah ada, kita buat baris ketiganya dengan kalimat yang nyambung dengan baris keempat. Misalnya, jika kamu merasa pandai, jika kamu merasa cerdas. Ibu tuliskan, jika kamu mengaku pintar,
buah apa yang tidak bertangkai? Atau boleh diganti, jika kamu merasa pintar, jika kamu merasa hebat, bebas ya. Yang penting bisa nyambung ke baris keempat. Kita lihat sajaknya, pintar diakhiri dengan ar, bertangkai diakhiri dengan ai. Setelah itu kita buat sampirannya dengan cara mencari kata dengan akhiran ar. Kata yang berakhiran ar itu bisa pagar, gitar, senar, dan lain-lain. Misalnya ibu ambil gitar ya, kalimatnya anak kecil main gitar. Kemudian buat kalimat kedua harus sama sajaknya dengan baris keempat, ai. Kata yang diakhiri dengan ai misalnya balai, pantai. Contoh kalimatnya main gitar di tepi pantai. Anak kecil main gitar di tepi pantai. Jika kamu mengaku pintar, buah apa yang tidak bertangkai? Ini sudah nyambung ya. Kita coba contoh yang kedua ya, cara membuat pantun kalau pantun nasihat. Kalimatnya agak panjang, rajinlah olahraga agar peredaran darah lancar. Kita bisa bagi dua ini menjadi isi pantun, dan kata-katanya bisa kita ganti sedikit supaya suku katanya tidak kurang dari 8 suku kata atau tidak lebih dari 12 suku kata. Misalnya, ibu ganti rajinlah ini jadi anak-anak berlatih bela diri, peredaran darah pasti lancar. Setelah itu, kita buat sampirannya. Baris pertama harus bersajak ri, baris kedua harus bersajak ar. Contoh kata yang diakhiri dengan sajak ri yaitu lemari, kasturi, dan lain-lain. Kalimatnya kita buat bebas. Contohnya, pergi ke toko beli lemari. Kemudian yang baris kedua harus diakhiri dengan suku kata ar. Contohnya sinar, besar, dan lain-lain. Contoh kalimat yang ibu buat adalah jangan lupa langsung bayar. Kita baca semua, pergi ke toko beli lemari, jangan lupa langsung bayar. Anak-anak berlatih bela diri, peredaran darah pasti lancar.